Pemirsa, jembatan putus di Desa Batu Jangki, Kecamatan Praia Barat Daya, Lombok Tengah akhirnya mendapat perhatian pemerintah daerah Lombok Tengah. Pemda akan segera membuat jembatan sementara sebagai akses warga untuk beraktivitas. Putusnya dua jembatan di Dusun Pemoles, Desa Batu Jangki, Kecamatan Praia Barat Daya mendapat atensi dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pemda segera menyiapkan penanganan darurat seperti membuat jembatan alternatif sementara sebagai akses warga untuk beraktivitas. Sementara untuk pembangunan jembatan secara permanen direncanakan pada APBD perubahan. Berdasarkan perhitungan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dua jembatan mencapai 400 juta rupiah. Insya Allah untuk penanganan permanennya nanti di APBD perubahan. Karena kemarin kita sebenarnya berharap melalui dana BTT, cuman rekomendasi dari BPK sebaiknya didorong ke APBD perubahan saja. Sementara untuk penanganan secara darurat, kemarin itu memang kami menunggu selesai musim hujan dulu, karena kalau kita timbun akan tergerus lagi. Jembatan Dusun Pemoles yang mengalami kerusakan memiliki panjang 7 dan 9 meter. Selain pada pembangunan ulang, Pemda juga akan fokus pada pembuatan tanggul di sisi sungai agar tidak tergerus air saat musim penghujan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik. Komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni daging sapi, menembus harga Rp150.000 per kilonya. Jelang 2 pekan Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, seperti daging sapi mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 20%. Harga daging sapi semula dari harganya Rp125 sampai Rp130.000 kini menjadi Rp150.000 per kilogram. Selama Ramadan, kebutuhan masyarakat akan daging sapi meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi daging warga saat berbuka dan sahur. Kenaikan harga daging dinilai masih dalam batas wajar dan ketersediaan pasokannya masih mencukupi. Para pedagang daging sapi di pasar tradisional Gerung mengaku harga daging dijual hingga Rp150.000 per kilo karena permintaan sangat tinggi sementara stok terbatas. Selain daging lokal juga dijual daging impor namun kurang diminati pembeli. Dia kenapa kok sampai harga daging lokal ini bisa kalah ya? Kalah sama ini. Ya, kalah. Kan orang belanja dia murah-murah. Rugi Bu ya ketika kondisi seperti itu. Daging lokal kan sapi mahal. Mahal ya. Menurun berarti jualannya Bu. Menurun. Pendapatannya. Pendapatan kalau saya Memasuki. banget. Oh gitu. Itu kakak yang jual daging. Tapi ada pendapatannya lebih meningkat daripada dulu. Ada ya. Berapa persen Bu? Ya sekitar 15%. Pihak dinas dan pemerintah setempat diharapkan segera menstabilkan harga selama Ramadan agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat dampak pandemi yang tak kunjung berakhir. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, persoalan aset Lombok Barat hingga saat ini masih berpolemik, mulai dari kampus AMM dan aset yang diperjualbelikan hingga aset yang dikuasai oleh masyarakat. Kalah di Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya dan di Pengadilan Negeri Mataram soal perbuatan melawan hukum atas penyegelan kampus AMM terus menuai persoalan dari kasus aset dan kepemilikan lahannya. Di usianya yang setengah abad lebih, masih banyak persoalan yang belum tuntas dan menjadi catatan hitam bagi perjalanan Lombok Barat. Pemda Kabupaten Lombok Barat memenangkan sengketa dengan Setie AMM Mataram di PT UN Mataram, namun kalah di PT UN Surabaya. Pihaknya segera melayangkan surat ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN dan pendirian, perubahan, pencabutan izin PTS sesuai rujukan pasal 11, pendirian PTS harus berada di lahan dengan status hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas nama badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat.
Dalam tata kelola aset, Pemda Lombok Barat akan menjual sejumlah aset baik di Lombok Barat dan di Kota Mataram sebagai upaya penyelamatan uang dan aset negara termasuk AMM. Mereka diakui untuk menjadi miliknya mereka, kan itu kan salah satu guganya, tapi tidak diakui itu bukan saya. Jadi jelas itu milik Pemda Lombok Barat. Pun putusan di Petun hanya dengan SK pinjam pakai yang dulu. Iya. Jadi saya tidak tahu konstruk hukumnya seperti apa. Yang jelas yang menggugat itu adalah perkumpulan yang menggugat Pemda. Padahal yang pinjam pakai di SK tahun 86 itu adalah yayasan dan sudah dinyatakan bahwa yayasan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi oleh perkumpulan ini tanggal 21 Januari 2020 dirubah itu aktenya. Bisa dibuka. Dia tiba-tiba merubah aktenya gitu. Menjadi perkumpulan. Coba buka sana. Itu upaya apa? Itu kan upaya-upaya yang tidak benar itu dilakukan oleh pengurus-pengurus yayasan itu. Tetapi sikap kami yang jelas itu kan sertifikatnya sudah keluar atas nama Pemda. Sudah jelas seperti apa. Terkait keputusan Kemendikbud apakah akan mencabut atau membekukan operasional Setia AMM Mataram atau keputusan lain, pihaknya tidak akan mengintervensi. Begitu juga dengan upaya menegaskan Pemda tidak akan bergeming. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, mengucapkan marhaban ya Ramadan 1443 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.